Pada kali ini saya akan membahas tentang scale ya, scale. Itu scale major dan minor ya. Ya, di mana scale ini untuk mempermudah kita dalam mainkan instrumen bass, terutama pada solmisasinya ya. Ya, kita ambil contoh saja pada nada C. Ini ya, ini ada biasanya ada di senar ketiga, fret ketiga. Ini nada C. Ya, kita lihat dulu di lagunya ya. Misalnya kalau ada tulisan Do itu sama dengan C, berarti ya do re mi fa sol la si ya, itu rootnya berarti ada di nada C ya. Kalau do-nya sama dengan D, berarti rootnya itu atau nada dasarnya itu ada di D. Itu juga dengan yang lain-lainnya ya, seperti G, A ya, F mungkin, E. Ya pokoknya mulai dari A sampai G ya. Misalnya kita ambil di C mayor ya, berarti jaraknya C, itu nada-nadanya ya, C, D, E, yang ini ya, setengah, E, terus E ke F, lalu ke G, A, B, lalu sampai ke C lagi ya, C yang tinggi. Gitu ya, jadi dari C, D, E, F, G, A, B, C. Nah itu jadi ini mayor ya, jadi untuk jaraknya 1, lalu dari A ke B itu 1 lagi ya, 1 nada. Lalu B ke C itu setengah nada ya. Lalu ke C ke D itu 1 nada ya, 1 fret jaraknya. D ke E itu 1 fret di sini ya, fret kedua, senar kedua. Lalu F itu di sini ya, di senar kedua, fret ketiga. Nah, ini ya. Ya, jadi dan seterusnya ya. Jadi polanya itu seperti ini. Maaf, dari C ya. Nah, itu ya. Itu. Kalau kita kembangkan lagi ya. C ini kan ini rootnya di sini ya, atau nada dasarnya di C yang di senar 3, fret ketiga. Ini supaya lebih mudah dalam penjariannya ya. Jadi dari jari tengah dulu ya, C-nya. Nah, untuk menekan di nada D itu menggunakan jari kelingking. Untuk nada E-nya di senar 2 itu jari telunjuk. Jari tengah itu untuk nada F, jarak setengah ya. Lalu untuk F, G, untuk G-nya ya, nada G di senar kedua itu dibunyikan ya dengan menggunakan jari kelingking ya. Lalu senar 1, fret kedua ya. Ini nadanya adalah A, B, A ya. Dengan jari telunjuk A. Nah, lalu untuk B-nya pakai jari manis ya. Nah, terakhir jari kelingking di nada C. Itu ya. Itu untuk standarnya dulu lah. Lalu balikin lagi. Ini sampai
kitanya merasa hafal ya, sampai sudah hafal, sampai merasa enak gitu. Polanya seperti ini. Nah, kalau ditambahkan ke nada rendahnya ya, jadi ini bisa kita extend ya. Kita extend jadi dengan membunyikan senar 4 dan senar 5 sekaligus ya. Ya, bergantian maksudnya, bukan sekaligus. Nah, dari C yang ini. Maaf. Nah, ke sini ya. C ini, terus ke B. B yang ini ya. B di senar 3, fret 2. Lalu ke nada A. Nada A di senar E, fret ke-5. Lalu nada G-nya yang rendah di senar 4. Nah, lalu ke F. F itu di senar 4, fret pertama ya. Lalu untuk E-nya, ini bisa di low senar ya, di E. Atau dengan menekan senar B, senar 5 ya, di nada E, ya, di fret ke-5. Ini B-nya ya, E-nya ya, maaf ya, E. Lalu D, D-nya di fret ke-3, senar 5. Dan terakhir C rendah ya, di senar 5, fret pertama. Itu ya. Jadi tambahannya tadi C dari yang root yang ini ya, tadi senar 3. Nah, sama ya. Ya, kalau kita mainkan secara penuh ya, dari C yang paling rendah. Itu ya. Itu untuk yang nada dasarnya C. Nah, bagaimana jika kita mainkan yang D ya? Untuk posisi scale-nya atau penjariannya tetap ya, jadi untuk solmisasinya itu tetap saja ya. Cuman bedanya ya polanya memang sama, cuman bedanya penempatan di fretnya ya. Ini asalnya di fret ke-3. Nah, untuk yang D itu digeserkan jari tengahnya di fret ke-5. Nah, jadinya begini ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, ini. Jika tambahkan atau extend ke nada yang lebih rendah ya tadi. Itu ya. Nah, ini seperti ini ya. Begitu juga dengan yang D, lalu nada dasarnya di E. Ya, ini tinggal geser lagi saja ya, satu fret ya. Lewat loncat satu fret. Gitu, jadi di posisi fret ke-7. Ini ya. Nah, jadi polanya sama saja ya. Jadi untuk yang nada di senar 4 dan 5 itu masing-masing jarak satu ini ya. Jarak lewat satu fret begitu ya.
Itu ya, untuk pengenalan scale di mayor.